Latar belakang sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, Johannes van der Bosch mengajukan usulan bahwa di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasaran dunia. Ponsel van den Bosch dikenal dengan sebutan kultur stelsel. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830, yang mana tujuan tanam paksa pada masa penjajahan dipercaya adalah untuk menguntungkan pihak Belanda yang saat itu sedang mengalami krisis ekonomi dan membuat kas negara kosong akibat Perang Jawa. Namun, ternyata sejumlah tujuan utama yang melatar belakangi sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Aturan tanam paksa adalah yang disediakan untuk melebihi 1/5 tanah yang dimiliki pekerja. Pekerjaan tanaman tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi. 3-4 bulan tanaman yang disediakan. Penduduk bebas dari pajak tanah, yang mana harga tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial. Jadi kebijakan tanam paksa sendiri itu dikarenakan pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan di negeri Belanda sendiri maupun peperangan yang terjadi di Hindia Belanda. Sistem tanam paksa Belanda itu merupakan aturan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch di masa penjajahan pemerintah kolonial pada 1830. Yang mana adapun ciri dari sistem tanam paksa yaitu ciri pokok sistem tanam paksa terletak pada kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil tanaman. Dalam aturan sistem tanam paksa itu terdapat beberapa tanaman yang menjadi fokus pemerintah Belanda. Selanjutnya, praktik tanam paksa yang menyimpang adalah penduduk akan lebih banyak mengerjakan tanaman ekspor dibandingkan ladang miliknya sendiri. Sementara penduduk yang tidak memiliki tanah dipekerjakan di perkebunan Belanda dengan waktu 3-6 bulan melebihi ketentuan. Jadi, latar belakang dihapusnya tanam paksa karena rakyat itu menderita dan timbul desakan dari golongan humanis Belanda. Kesimpulannya, tanam paksa yang telah membawa kejayaan bangsa Belanda akhirnya dihapuskan setelah melalui perjuangan Belanda sendiri di negerinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari ekonomi liberal. Ekonomi liberal adalah salah satu bentuk pembelian kebebasan sebesar-besarnya pada setiap orang ketika akan melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan, atau sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Liberalisme ekonomi menentang campuran tangan pemerintah dalam perekonomian jika hal itu menyebabkan hasil yang tidak efisien. Mereka mendukung negara yang kuat yang melindungi hak atas properti
dan menegaskan kontrak mereka juga, yang mana dapat mendukung intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar. Selanjutnya itu, liberalisme ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan pribadi, pemikiran pribadi, dan campur tangan pemerintah yang terbatas. Kelebihan sistem ekonomi liberal adalah setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi individunya, juga bebas untuk memiliki dan menggunakan alat produksinya sendiri. Tokoh sistem ekonomi liberal yaitu Adam Smith, cendekiawan ekonomi liberal itu sendiri. Ciri-ciri ekonomi liberal itu ada 5, yang mana yang pertama, ciri-ciri ekonomi liberal itu adalah harga akan dibentuk di pasar bebas. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Yang ketiga, campur tangan pihak pemerintah yang sangat terbatas. Dan yang keempat, bebas mempunyai alat produksi sendiri. Dan kelima, segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau laba. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Terima kasih.